Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, eh, kami akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu membuat website menggunakan framework kode Igniter. Di sini kami mengangkat tema inventaris barang, gudang, dan manajemen pekerja terpadu. Kami menggunakan framework kode Igniter versi keempat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang halaman awal, yaitu halaman home ini. Ketika membuka website ini, maka pengguna akan diarahkan ke halaman home terlebih dahulu. Di halaman ini terdapat penjelasan singkat mengenai website kami, yaitu inventaris barang, gudang, dan manajemen pekerja terpadu, atau bisa disingkat dengan IPMITER. Lalu di sini juga ada tombol untuk memulai inventaris yang nantinya akan terhubung dengan halaman login. Juga di sini terdapat tombol untuk beberapa tab, yaitu ada tombol home, lalu ada kebijakan privasi dan waspada penipuan, dan tentunya tombol masuk. Ini adalah untuk halaman kebijakan privasi. Di sini menjelaskan untuk kebijakan privasi yang digunakan pada web kami. Lalu di sini juga ada waspada penipuan, ya, untuk mengingatkan pengguna terhadap indikasi penipuan dan bagaimana solusi untuk menghadapi jika terdapat indikasi penipuan. Lalu selanjutnya ada halaman login. Untuk menggunakan sistem pada web ini, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini terdapat pengguna harus menggunakan email dan password, lalu menekan tombol login jika ingin melakukan login. Namun jika saya coba dulu, ya, seperti ini. Jadi pengguna sudah berhasil masuk ke dalam sistem web ini. Oke. Dalam fitur login ini juga terdapat fitur untuk mencegah pengguna men-spam atau berkali-kali mencoba masuk. Jadi jika passwordnya salah atau emailnya salah dimasukkan, ini sebanyak 3 kali, maka akan dijeda selama 45 detik. Lalu baru pengguna akan dapat melakukan login kembali. Saya akan coba untuk melakukan login dengan password yang salah. Ya, bisa dilihat di sini percobaan login sudah mencapai batas, yaitu 3 kali. Lalu akan dijeda selama 45 detik untuk mencoba kembali. Di sini tombol login juga ternonaktifkan, jadi pengguna tidak akan bisa mencoba masuk. Jadi walaupun di sini saya coba untuk menghapus melalui inspeksi, tetap tidak bisa karena sudah ditanamkan pada fitur backend-nya. Jadi pengguna harus menunggu selama 45 detik agar bisa kembali mencoba masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
role dari pengguna atau user, dan terdapat juga fitur divisi user. Jadi role pada user terdapat dua, yaitu admin yang diwakili dengan angka 0 dan pengguna biasa atau pekerja itu diwakili dengan angka 1. Untuk divisi user sendiri ada 10. Bisa dilihat di sini. Untuk angka 1 mewakili Dewan Direksi, angka 2 mewakili manajer gudang, angka 3 mewakili Humas Gudang, angka 4 mewakili pengadaan barang, angka 5 mewakili staker barang, dan seterusnya. Pada angka 10 mewakili IT staff. Untuk setiap role dan divisi user ini memiliki fitur yang berbeda-beda aksesnya. Jadi untuk pengaksesan fitur bisa dilihat pada tabel ini. Ya, jadi untuk fitur dengan warna hijau ini hanya bisa diakses oleh admin atau role berangka 0, sedangkan sisanya bisa diakses oleh baik admin maupun pekerja. Lalu untuk dewan direksi, untuk masing-masing divisi bisa dilihat di sini. Untuk tanda V di sini berarti bisa diakses, dan untuk tanda dash atau strip tidak bisa diakses. Lalu selanjutnya saya akan mencoba login. Saya sedang login menggunakan akun admin dan juga dengan jabatan atau divisi dewan direksi. Di sini bisa dilihat setelah melakukan login, pengguna akan diarahkan pada halaman dashboard yang berisi tentang beberapa informasi di sini. Lalu fitur utama yang akan saya jelaskan adalah fitur print dan export. Pada dasarnya sama, hanya saja untuk export data yang akan dipakai harus disimpan terlebih dahulu, sedangkan untuk print laporan saya coba bisa langsung di print tanpa harus menyimpan terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, ini adalah print untuk tabel manajemen barang gudang yang isinya adalah daftar barang, stok dan jenisnya, serta ruangannya. Untuk ekspor bisa dalam bentuk Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PDF. Saya coba. Yang bisa dilihat di sini sudah terdownload. Bentuk Word dan Excel-nya. Pada setiap tabel di sini juga terdapat print laporan dan ekspornya. Di sini juga ada status perizinan. Jika kita coba print, maka akan menampilkan perizinan barang, permintaan perizinan barang, baik yang diterima maupun yang masih pending, berstatus pending atau masih bersifat menunggu. Juga ada tabel spesifikasi barang, bisa dilakukan print dan laporan. Pada absensi pekerja sebelah sini
Absensi pekerja juga bisa melakukan ekspor dan print laporan, itu untuk mencetak rekaman dari absensi dari pekerja yang dilakukan, baik itu masuk terlambat ataupun izinnya. Pada komplain juga terdapat. Di sini belum ada komplainnya, namun pada arsip komplainnya juga sudah ada. Pada perizinan barang juga seperti tadi, tentunya pada laporan bulanan. Kita coba untuk sebulan terakhir ini. Ya, seperti ini hasilnya. Laporan bulanan yang terjadi selama tenggat waktu yang dimasukkan. Jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ya, jadi di sini saya lanjutkan pembahasan aplikasi IB Maiter. Di sini saya akan mendemonstrasikan fitur perizinan pada pengelolaan barang. Nah, sini contohnya, ini tampilannya. Ini bisa ada menunya di menu admin sini, ya, yang khusus diakses oleh admin. Nah, sedangkan ini saya menggunakan akun pekerja nama John Doe. Ya, langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan. Ya, ini saya coba untuk membuat barang masuk ke dalam gudang dengan nama barang Ultramik Jumbo. Stok saat ini 102. Saya akan menambahkan sejumlah 100 buah masuk ke dalam gudang. Ya, tanggalnya kita isi hari ini jam sekian. Ya, keterangannya contohnya barang dimasukkan oleh Sales Indo. Ya, contohnya seperti itu. Ya, kita coba untuk memasukkan barang ke dalam gudang dengan jumlah 100 buah stok barangnya akan masuk. Kita masukkan, lalu akan tampil di tabel status perizinan masuk barang atau keluar. Ya, di sini barang tadi Ultramik Jumbo masuk banyak 100 buah, statusnya pending. Ini menunggu persetujuan dari admin untuk mengizinkan barang masuk atau keluar ke dalam gudang. Ya, membutuhkan authority atau perizinan. Ya, kita coba lagi untuk keluar. Kita coba keluar sebanyak 100 buah. 50 saja. Dengan nama barang roti sisir Mr. Bread pada tanggal besok. Ya, sekian. Ya, keterangannya barang dikeluarkan dengan truk. Ya, contohnya seperti itu. Ini saya menggunakan akun pekerja, ya. Jadi ya ini ya yang mengoperasikan pekerja. Bisa admin juga bisa untuk mengoperasikan ini. Ya, cuma admin divisi pengadaan barang, manajer, atau divisi dewan direksi atau IT staff juga, ya, seperti itu. Lalu kita keluarkan. Ya, akan masuk ke tabel ini John Doe tadi, waktu sekian hari yang saya masukkan, status pending, stoknya 50 keluar, statusnya keluar dengan keterangan barang dikeluarkan dengan truk A. Ya, lalu kita coba untuk mengizinkan barang masuk atau keluar dari status ini.
kita izinkan melalui akun admin. Ya, saya akan coba untuk berpindah ke akun admin. Ya, di sini saya sudah berpindah menggunakan akun admin di sini dengan nama Khalid Walid. Dia ini divisinya sebagai manajer barang di dalam gudang. Ya, seperti itu. Dan saya sini berpindah ke menu admin di sini, menu perizinan barang. Nah, menu perizinan barang ini bisa diakses oleh semua admin kecuali divisi humas. Divisi humas dia nggak bisa mengakses menu ini. Ya, kita batasi seperti itu. Ya, kita coba untuk menggunakan fitur perizinan barang masuk atau keluar yang dibuatkan permintaan tadi oleh pekerja dengan nama John Doe tadi. Ya, datanya yang request keluar masuk ini sudah masuk langsung ke tabel ini, jadi sudah terekam. Ya, kita tinggal mengeksekusi apakah kita sebagai admin dengan nama Khalid Walid ini apakah membiarkan barang tersebut masuk atau keluar. Ya, kita sebagai pengeksekusinya. Yes. Kita coba untuk terima dari permintaan barang dengan nama Ultramik Jumbo yang diminta oleh pekerja John Doe tadi masuk sebanyak 100 buah. Nah, ini statusnya pending, menunggu dari eksekusi kita. Kita coba untuk terima atau tolak. Ya, kita coba dulu untuk tolak ya. Kita tolak. Di sini menampilkan nama barang, stok, ya informasi barang seperti ini dengan pekerja yang meminta request barang masuk tadi. Ya, waktu sekian, tanggal sekian, pesan operator, barang dimasukkan oleh sales Indofood. Ya, apabila kita mencoba untuk menerima barang masuk ini sebanyak 100 stok buah, ya kita bisa mengisikan komentar di sini. Apabila kita kosongkan, maka akan membuat pesan otomatis, yaitu pesannya sebagai terima, sebagai telah dieksekusi dengan nama terverifikasi. Ya, kita coba untuk menambahkan pesannya komentar sini. Ya, contohnya oke, barang saya beli. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ini akan masuk, lalu akan otomatis menambah stok yang ada di dalam menu kelola barang ini. Ya, Ultramik Jumbo yang tadinya 102 kita coba tambahkan dengan barang masuk baru sebanyak 100 buah. Langsung saja kita terima, mencoba. Ya, barang Ultramik dulu masih 102, ini data lama. Ya, kita coba refresh. Nah, barang langsung bertambah, tadinya 102 menjadi 202, ditambah 100, ya barang masuk tadi. Ya, sehingga bisa dikatakan stok ini sudah kita membuat fitur dinamisasi stok. Ya seperti itu. Ya, ini coba untuk kita tolak tadi ya. Kok tolak? Ya, kita coba untuk terima request keluar. Ya, John Doe tadi. Nah, ini dia pekerja John Doe meminta request keluar. Nama barangnya roti sisir Mr. Bread. Stoknya 50 buah. Dengan tanggal sekian, pesan sekian. Ya, kita coba lihat dulu stok Mr. Bread berapa. Banyak 300 ya. Ya, ini stok yang belum kita terima request keluarnya dari pekerja John Doe tadi.
Ya, kita coba untuk menerima izin barang keluar sebanyak 50 ini. Ya, kita coba kosongkan saja. Ya, sudah kita eksekusi dengan keterangan langsung terverifikasi. Jika tidak ada pesan telah diproses. Ini bisa kita buat fitur print di sini. Berikut ini adalah contoh nota perizinan barang seperti ini bentuknya. Ya, kita langsung lihat saja untuk barang roti sisir Mr. Bread tadi. Ini stoknya 300, kita ubah tadi, kita menerima tadi request sebanyak 50 untuk mengeluarkan barang di dalam gudang, jadinya 300 kurangi 50 hasilnya 250. Ya, kita coba lihat apakah benar. Ya, barang berhasil terdinamisasi. Lalu apa jadinya jika kita menolak request barang keluar atau masuk? Nah, untuk apabila kita tolak, ya proses dinamisasi stoknya tidak akan berjalan. Jadinya ya stoknya ya tidak akan berkurang maupun masuk karena request, karena kita menolak tadi. Ya, ini saya coba demonstrasikan. Kita menolak barang Listerine, stoknya 50, katakan 50 keluar, yang diajukan oleh pekerja Nikola Tesla dengan tanggal sekian, pesan sekian. Ya, kita coba lihat dulu nama barangnya Listerine, ada stoknya 350 sini. Ya, kita coba untuk menolak apakah dia stoknya terdinamisasi atau tidak. Langsung saja kita tolak. Ya, kita telah mengeksekusi status ditolak. Nah, otomatis barang dengan nama Listerine stoknya 350, kita refresh. Nah, barang tidak mengalami perubahan karena kita menolak tadi permintaan request keluar tadi. Ya, jadinya ya stoknya tidak berkurang maupun bertambah. Nah, demikian dengan kita coba untuk menolak request masuk dengan nama barang sosis Honest. Ya, kita coba tolak sosis Honest yang stoknya 300 awal, kita tolak, maka stoknya tidak akan berubah. Nah, barang tidak mengalami perubahan pada stoknya karena kita menolak request dari yang diajukan oleh permintaan perizinan masuk barang, perizinan barang masuk atau keluar yang diajukan oleh pekerja tadi. Ini bisa ditampilkan di sini juga di menu kelola barang. Admin juga bisa mengeksekusi di dalam menu ini juga. Ya, tentu saja kita batasi untuk penggunaan admin maupun pekerja di bagian kolom aksi ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur perizinan barang. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke menu data pekerja. Di sini menu data pekerja hanya bisa diakses oleh divisi, dewan direksi, manajer. Ya, itu saja untuk divisi adminnya. Ya, untuk halaman ini sendiri yaitu berfungsi memanajemen data pekerja di sini. Ya, data pekerja yang mengoperasikan data akun pekerja yang mengoperasikan dalam gudang. Ya, itu di sini ya bisa mengelola, menambah user, ngedit user maupun mendelete-nya. Ya, di sini saya coba untuk mendemonstrasikan
fitur data pekerja ini. Ya, yang pertama ya kita coba untuk nambah user. Kita masukkan nama usernya, kerja1@gmail.com. Kita coba sebagai pekerja biasa, 1, 2, 3. Ya, di sini kita ya coba sudah menambahkan fitur validasi di sini untuk apabila kita melakukan kesalahan dalam menginputkan data. Kita pilih divisi sebagai akuisisi barang. Ya, kita coba. Nah, data ada yang salah dalam menginputkan, maka akan langsung menampilkan validasi apa yang salah. Ya, di sini saya menginputkan password yang tidak sesuai dengan password konfirmasi. Ya, kita coba samakan. Apabila sudah, maka tambahkan user. Ya, data user berhasil ditambah. Maaf untuk notifikasinya tertutup oleh button navbar Windows ini. Ya, data pekerja 1 tadi sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita coba untuk mengedit. Di sini kita ubah namanya saja, misalkan Budi Santoso. Kita coba ganti emailnya, budi@gmail.com. Untuk password sendiri kita coba untuk apabila dikosongkan maka ya akan menyimpan password yang lama. Ya, untuk apabila kita mengisikan password di sini yang baru, ya otomatis yang password lama tadi ya tergantikan oleh password baru yang apabila kita inputkan di sini. Ya, di sini saya akan mencoba mengkosongi saja supaya lebih cepat. Ya, kita ganti saja sebagai admin, IT staff, Humas saja. Terus kita coba edit user. Untuk gambar ya, kita coba edit gambar. Sini kita pilih gambar ini, edit user. Nah, pekerja sudah diganti namanya, ya, berserta gambarnya. Ya seperti itu. Kita coba untuk mendemonstrasikan. Ya, nah, apakah Anda yakin Anda ingin menghapus user ini? Ya, kita coba hapus user. Ya, maka data user tadi berhasil dihapus. Ya, kurang lebih seperti itu demonstrasinya. Ya, ini fitur export untuk merekap data user di sini. Ya, seperti itu. Lanjut kita masuk ke fitur edit pengumuman di sini. Untuk fitur edit pengumuman di sini ya dikhususkan untuk admin untuk membuat sebuah pengumuman di dalam lingkup aplikasi di dalam di dalam gudang, kurang lebih seperti itu. Ini yang bisa mengakses halaman pengumuman ini ya hanyalah admin dengan divisi, dewan direksi, manajer, dan humas, dan IT staff. Ya, langsung saja kita mencoba untuk menambahkan sebuah pengumuman untuk bisa dilihat oleh semua karyawan yang bekerja di sini dengan menggunakan aplikasi ini. Kita coba menambah pengumuman, misalnya jadwal supplier masuk 2021 22. Kita sampaikan isi pengumumannya.
PT 1, PT 2, PT 3. Ya, di sini ada tombol kosongkan, yaitu ya fungsinya mengosongkan ini, mengosongkan field yang ada di input judul pengumuman dan isi pengumuman. Kita coba. Ya, seperti itu fungsinya. Ya, kita coba untuk menyimpan. Nah, apabila kita menyimpan ini ya otomatis semua data semua akun akan menerima notifikasi baru dari pengumuman ini. Kita coba. Ya, di sini saya membuat pengumuman di sini. Judulnya sekian. Ya, kita coba untuk nambah satu lagi. Kita coba. Ya, kita coba. Ya, pengumuman berhasil dibuat sebanyak 2 buah. Ya, kita coba lihat di bagian pengumuman. Di sini akan menampilkan pengumuman yang kita buat. Di sini saya membuat satu pengumuman lagi. Di sini jadwal supplier masuk Agustus 2022. Ya, ini kita coba untuk menggunakan fitur aksi hapus. Di sini kita coba untuk menghapus pengumuman ini. Ya, mirip tadi seperti data user. Nah, pengumuman yang tadi saya buat barusan tadi sudah saya hapus, langsung terhapus. Ya, kita coba untuk lihat ke dalam menu pengumuman di sini. Ya, ini saya sudah buka. Nah, di sini terdapat 2 pengumuman yang kita buat tadi. Nah, ini pengumuman bisa dilihat oleh semua akun yang ada di aplikasi ini, untuk bisa melihat pengumuman apa yang baru dan belum dilihat. Ya, kita di sini coba untuk mendemonstrasikan fitur pengumuman tadi yang ada di menu edit pengumuman. Kita berpindah ke halaman klaster menu gudang di bagian menu pengumuman. Nah, di sini tampil jumlah notifikasi yang belum kita lihat. Di sini terdapat 2. Nah, di sini juga ada di bagian atas navbar. Di sini ada 2, tapi ya tidak terlalu detail. Perlu masuk ke halaman pengumuman untuk melihat detail isi pengumuman yang kita buat tadi. Ya, kita coba untuk melihat pengumuman. Nanti ini kita anggap sebagai counter di sini. Ya, counternya ada 2 di sini. Kita coba lihat 1. Nah, counter tadi berhasil dikurangi 1 menjadi 1 nilainya. Nah, di sini otomatis terdinamisasi tampilannya. Lalu ini juga kita tambahkan ini notifikasi baru dilihat. Ya, ini isinya tadi yang kita buat, nama yang membuat pengumuman tadi, waktu sekian. Ya, kita coba lihat yang kedua. Nah, kita baru melihatnya di sini. Otomatis apabila tidak ada pengumuman yang baru, maka dia akan menghilang counternya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini saya mengganti akun yang tadinya Khalid Walid, saya ganti menjadi Jondu. Ya, tadi saya melakukan logout dan login lagi dengan akun Jondu ini. Role-nya yaitu bekerja.
Ya, yang kita buat pengumuman tadi di halaman edit pengumuman bagian menu admin, ya kita juga bisa melihat hasil pengumuman yang kita buat tadi di dalam menu ini di pengumuman, ya otomatis terlihat oleh pekerja lainnya. Ya ini saya ambil contohnya ya Jodo ini, ya, ya otomatis semua akun yang ada di aplikasi ini menerima pengumuman yang kita buat tadi di halaman menu edit pengumuman bagian menu admin. Ya sama seperti tadi, ya ini ada indikasinya, counternya. Ya, ya ini ya kita belum lihat. Apabila kita lihat, ya ini counternya maka akan berkurang maupun menghilang. Ya itu contoh dari penerapan fitur uh, menghitung pengumuman yang kita belum lihat. Ya itu yang fungsinya sebagai notifikasi. Ya kita jadikan seperti itu agar maksimalkan pengalaman uh, pengalaman pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Ya, ya kurang lebih seperti itu untuk fitur pengumuman. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya mengenai fitur selanjutnya yang ada di aplikasi ini, IP Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Cakramudra Wijaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai progres yang kami kerjakan kemarin mengenai website IPMiter. Jadi website ini mengenai inventaris barang dan manajemen pekerja terpadu. Di sini dapat kita lihat terdapat sebuah menu login. Di mana menu login ini terdapat email dan password. Jadi di sini ada inputan email dan password. Jadi kita isikan berdasarkan email dan password yang telah terdaftar. Role yang ada di sini yaitu admin dan pekerja. Oke, saya login. Di sini saya login sebagai super admin. Nah, pada website IPMiter terdapat laporan bulanan, yang mana tujuannya dapat melaporkan setiap kegiatan antara rank awal tanggalnya ini semisal bulan Mei tanggal 2. Nah, lalu sekarang ini ya Juni tanggal 2. Nah, seperti ini ranknya 1 bulan. Lalu cetak laporan bulanan, maka yang akan tampil data di rank sekian. Nah, seperti ini laporannya. Jadi laporan ini terdiri dari beberapa macam. Jadi ini ada brief information inventaris barang ya. Lalu di sini ada barang gudang yang untuk inventaris barangnya ini juga. Lalu ada spesifikasi barang gudangnya juga. Nah, lalu di sini juga ada perizinan income outcome terkait barang ya, barang inventarisnya itu. Kemudian pengaduan. Nah, di sini ada sebuah menu pengaduan, di mana menu pengaduan ini terdapat inputan mengenai judul komplain, lalu isi komplain, dan bukti screenshot. Jadi di sini itu melakukan komplain tidak sekedar komplain, jadi juga harus ada buktinya. Jadi nanti admin tahu bagian mana saja yang bermasalah. Jadi tujuannya komplain ini untuk memberitahukan ke admin langsung mengenai permasalahan yang ada di website. Sehingga tidak akan mengganggu jalannya informasi, terutama di email ya. Kalau di email itu nanti akan ketimbun. Nah, itu untuk minimalisir agar tidak ketimbun, dari kami membuatkan
menu pengaduan ini untuk sebagai solusi tersebut. Lalu di bawah ini ada hasil keputusan admin. Jadi di sini dapat dilihat mengenai waktu komplain, notifikasi, lalu kendalanya apa, lalu buktinya. Nah, ini buktinya atas kendala tadi. Lalu ada status dan ada aksi. Di sini dapat kita lihat juga ini detailnya. Nah, detailnya di sini dapat kita lihat seperti ini. Ini yang sudah di respon oleh admin. Jadi jika kita membuat dari awal, jadi pengaduannya kita lakukan dari awal tuh nanti seperti ini. Misal kita memberikan laporan mengenai foto ini tidak ada, misal ya. Kita simpan dulu aja gitu. Kita screenshot. Misal seperti ini sebagai percontohan saja ya. Misal seperti ini. Kita tulis namanya lalu kita save dulu. Nah, kita tulis judul komplainnya, misal foto tidak ada. Lalu isi komplain mungkin seperti ini. Kita tuliskan, mohon maaf Pak atau Bu, izin bertanya mengenai foto. Kenapa foto saya kosong? Lalu kita kirimkan bukti screenshot ya. Jadi bukti screenshot yang tadi itu. Nah, ini tulis lagi, mohon solusinya. Nah, seperti ini. Lalu kita kirim komplain. Nah, dapat kita lihat di sini ada notif ya di sini. Pengaduan akan diproses oleh admin. Harap menunggu keputusan dari admin. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke menu komplain pekerja, karena di sini saya masuk ini sebagai super admin, jadi komplain pekerja, jadi bisa diaksi juga. Kalau misal ini pekerja, ya kita login sebagai pekerja, maka tidak bisa mengakses menu komplain pekerja ini. Jadi kita tidak bisa manage karena di luar kuasa pekerja. Jadi seperti ini ya, tadi sudah berhasil masuk. Kalau kita cek di sini terkait print ya seperti ini. Lalu untuk export ya seperti ini sudah berhasil. Lalu di sini ada aksi ya di sini, diterima dan ditolak. Jadi jika diterima, maka di sini admin harus memberitahu, jadi memberikan respon atas keluhan dari pekerja. Misal ini kan keluhannya terkait foto. Nah, kita sebagai admin harus memberitahu. Misal seperti ini. Foto Anda belum ada karena belum Anda unggah. Silahkan menuju menu edit profile. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lalu kita lihat. Nah, diterima ya di sini. Lalu kita lihat detailnya. Nah, sudah berhasil masuk ya dari pekerja maupun dari admin. Di sini sudah berhasil terekap dengan baik. Lalu kita lihat di menu pengaduan. Di sini akan ada respon balik. Nah, di sini juga ada notif ya. Jadi setiap ada
aksi, ada input, pasti ada output. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jika dilihat, maka dapat ketampil ya, yang tadi itu sudah berhasil. Lalu dapat kita lihat juga ini di bagian My Profile. Ya. Di bagian My Profile ini, pekerja maupun admin dapat melihat identitas dirinya masing-masing. Jadi mulai dari nama, email, divisi, lalu gender. Di bagian bawah ini ada aktivitas user. Jadi di sini mengenai aktivitas dari suatu user. Seperti login, lalu logout, lalu ada create, delete, update, dan lain-lain terkait pola barang. Nah, income, outcome, seperti itu. Namun di sini yang terlihat login, logout ya. Oh, ini ada lagi. Laporan bulanan, komplain. Nah, ini riwayat yang telah dilakukan tadi. Ini berdasarkan ID pekerja masing-masing ya. Jadi tidak keseluruhan. Kalau untuk di menu My Profile ini. Sedangkan di aktivitas user ini aktivitas ini termasuk absensi dan rekaman data aktivitas user. Nah, di sini admin lebih lengkap ya di sini ya. Dapat melihat seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pekerja. Jadi semua pekerja ini dapat dipantau di menu ini. Rekaman data aktivitas user. Di sini juga sama, dapat di-print. Nah, seperti ini ya. Bisa simpan ataupun di-print langsung juga bisa ini. Jadi seperti itu. Diekspor juga ada pilihan. Di sini ada Excel, Word, PDF. Nah, di sini juga ada. Jadi sesuaikan dengan perintah atasan. Misal atasan inginnya PDF, kita ada pilihan bisa klik PDF. Jika PDF di bagian ini kalau misalnya ada error, kita bisa menggunakan opsi print laporan. Ya, seperti itu. Lalu kita coba ya masuk dengan role pekerja. Jadi pakai pekerja biasa, bukan admin. Seperti apa tampilannya, maka dapat dilihat seperti ini. Laporan bulanan. Nah, seperti ini kita, oh iya lupa. Kita isikan dulu ya, misal seperti tadi, Mei tanggalnya 2 misal. Nah, lalu ini Juni tanggal sekian. Lalu kita lihat di sini, nah, sama kan ya, bisa diakses juga. Ya, sama kayak tadi. Jadi bisa diakses oleh pekerja maupun admin. Lalu untuk pengaduan, di sini seperti tadi ya, sama, hanya saja yang membedakan kita tidak bisa mengakses menu admin. Sedangkan kalau di menu admin tadi kan ada mengenai pengaturan komplain pekerja. Jadi seperti manage pekerja seperti itu. Namun di role pekerja ini tidak membutuhkan sebuah pengelolaan komplain karena hanya bertugas memberitahu saja jika ada masalah. Lalu menuju ke menu absensi. Jadi di sini ada menu absensi pekerja ya.
Jadi di sini dapat diketahui nama, email, divisi, lalu jenis kelamin atau gender. Nah, di sini ada 2 tombol. Jadi semisal ini masih jam kerja, maka di sini akan dituliskan absen. Nah, absensi itu nanti. Jadi setiap pekerja dapat melakukan absensi di sini. Jika pekerja terlambat, nah seperti ini nih, maka tombol ini disable. Lalu yang harus kita lakukan sebagai pekerja, ya, ataupun admin pun juga sama, ya. Jadi kita harus melakukan ajukan izin. Jadi menunjukkan itikat baik kita, kenapa kita terlambat. Nah, kita harus memberitahu, jika tidak izin maka dianggap tidak bekerja, meskipun itu beraktivitas ataupun melakukan kegiatan di dalam website. Misal ini kita tulis seperti ini. Mohon maaf Pak atau Bu, saya terlambat karena adanya gangguan sinyal. Nah, seperti ini. Jika ada bukti, maka itu lebih baik. Jika tidak ada, juga tidak apa-apa. Tapi di sini admin lebih mempercayai jika ada bukti. Seperti itu. Ini ada bukti, bisa dilampirkan ya sebagai syarat utama. Misal ini sebagai contoh saja ya. Misal, nah seperti ini. Misal ini hanya contoh saja, tidak benar apa adanya. Ini hanya contoh. Nanti bisa disesuaikan aja. Ini hanya contoh. Lalu klik selesai, maka data berhasil terkirim. Ya, untuk izinnya ini. Lalu di sini tidak akan muncul menu admin terkait absensi karena di sini statusnya sebagai pekerja. Jika ini admin, maka dia dapat mengelola absensi di bagian aktivitas pekerja atau aktivitas user ya. Jadi seperti ini saya perlihatkan saja. Nah, jadi keluar dulu, lalu masuk sebagai ini super admin ya. Nah, di sini ada dashboard, dapat kita lihat juga ya ini data-datanya ini sesuai semua. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah izin ya, izin terlambat. Maka dapat kita ketahui di tabel ini. Lalu ada opsi kita pilih diterima atau ditolak. Nah, di sini ada keterangan terkait absensi. Ya, jumlah pekerja hadir, pekerja terlambat, jumlah pekerja izin, lalu ada jumlah pekerja tidak hadir. Nah, seperti ini. Ini yang tadi ya, sudah ya. Ya, kita keluar dulu, kembali lagi ke akun pekerja ya. Nah, kita masuk ke akun pekerja. Di sini kita lanjut ke menu My Profile. Pada bagian My Profile ini, Anda dapat melihat mengenai profil masing-masing pekerja, di mana profil ini terdapat nama, email, divisi, dan gender.
Ada pula ini ada statusnya. Nah, jadi sebagai karyawan atau sebagai atasan. Nah, di sini ada keterangannya nanti. Kemudian ada aktivitas user, di mana aktivitas user ini berdasarkan ID ya. Jadi di sini pasti berbeda. Jadi ini setiap user berarti memiliki aktivitasnya masing-masing. Jadi berbeda semua. Jadi tidak mungkin sama. Di sini dapat dicari, misal pernah melakukan login. Nah, berarti kita cari misalnya login, berarti semua aktivitas yang login akan tampil. Dan yang lain-lain juga sama seperti itu. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke edit profile. Pada menu edit profile, pekerja ataupun admin dapat melakukan pengubahan ya, jadi pembaruan mengenai data dirinya, mulai dari foto, nama, email, lalu ada password. Jadi jika ingin memperbarui password baru dapat dilakukan di sini. Jika tidak, berarti dikosongi saja, sudah biarkan saja. Nah, ini semisal kita ganti gambarnya ya, ini gambarnya ini default. Jadi sudah kami tetapkan seperti ini untuk defaultnya. Misalnya kita ganti semisal seperti ini. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh. Ubah data, misal. Nah, data berhasil diubah. Maka foto yang tertampil sesuai dengan apa yang kita upload tadi. Seperti ini ya. Nah, di sini juga dapat kita lihat sudah berubah juga kan ya. Seperti itu. Ya, jadi ini kesimpulannya bagi pekerja dan admin ini terdapat beberapa hak akses ya. Jadi di sini itu setiap user tidak semena-mena. Jadi berdasarkan pekerjaannya masing-masing. Mungkin sekian ya dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun adanya kekurangan terkait sistem ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.